Ya, di sini Ibu mau nge-review tentang materi permintaan dan penawaran. Biasanya orang-orang di YouTuber tuh kan nge-reviewnya barang ya, atau album K-pop gitu kan. Tapi Ibu mau nge-review tentang materi pelajaran, yaitu topiknya adalah permintaan dan penawaran. Sebelumnya kalian sudah paham ya rumus-rumusnya, kurvanya, hukumnya, bagaimana permintaan dan penawaran. Sekarang Ibu mau review dikit supaya kalian lebih ingat. Pertama kita bahas dulu tentang yang permintaan ya. Nah, kurva permintaan kita tulis apa? Kita harus tahu dulu bagaimana cara menggambarkan kurva permintaan. Di sini ada kurvanya, ada soalnya. Ibu gambarkan kurvanya dulu. Oke. Nah, kurva itu kan terdiri dari P dan Q ya. Di bawah sini adalah Q, yang di atas ini adalah P. P itu harga, ini harga P, Q itu adalah barang. Ini adalah P1, ini P2. Dan ini Q1, ini Q2. Sekarang kita tulis di kurvanya. Ini 0, di bawah sini adalah 0. Kalau Q1 berarti yang di depan. Ya. Ini 10, ini 20. Ini 1000. Ini 2000. Sekarang kita sambungkan dengan garis putus-putus yang harganya P1 dengan Q1. P1-nya 1000, Q1-nya adalah 20. Berarti ini garis putus-putusnya ke 20. Oke. Yang kedua, P2 dan Q2 berarti 2000 dengan 10. Maaf ya, garis Ibu. Gak rata ya Allah. Oke. Nah, terus kita tarik garis sheet. Ya, garisnya lurus ya, bukan melengkung tapi lurus. Ini adalah kurva permintaan ya, kurva permintaan atau KD ya. Di sini nah begini cara menggambar kurvanya. Jadi kalau misalkan di soal nanti Ibu minta kalian menggambarkan kurva, bisa ya pastinya ya, caranya gampang seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke fungsi permintaan. Nah, fungsi permintaan itu ya, ini fungsi permintaan. Fungsinya permintaan adalah bentuknya QD sama dengan min AP plus B. Ya, jadi nanti hasilnya harus dalam keadaan QD min AP plus B. Sekarang kita lihat contohnya. Sebentar Ibu ganti pulpen dulu biar bisa dibedakan ya. Oke, pulpen warna apa ya, biru ya? Oke. Nih, fungsinya kan ini. Jadi nanti hasilnya harus sama dengan ini. Oke, kita ke contoh soal. Nah, untuk mendapatkan ini berarti rumusnya adalah P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Oke, sudah dapat rumusnya. Sekarang kita mengerjakan ya. Kita masukkan satu persatu. Kerjakan yang di bawah sini saja ya. Nah, P-nya tulis P dikurang P1-nya adalah 1000 ya, dibagi P2-nya adalah 2000 dikurang P1-nya adalah 1000 sama dengan Q dikurang Q1-nya 20, Q2-nya adalah 10 dikurang 20 ya. Begini dimasukinnya satu per satu. Sudah dapat, terus kita kurangkan yang bisa dikurangkan, berarti P dikurang 1000 per 2000 kurang 1000 adalah 1000 sama dengan Q dikurang 20 per 10 kurang 20 adalah min 10 ya. Sudah begitu sekarang kita kalikan silang ya. Kalian pasti sudah paham kan bagaimana cara kali silang. Cara kali silang adalah min 10 ini, min 10 dikali P dulu ya, jadi min 10 P. Terus yang kedua min 10 dikali min 1000 berarti plus 10.000 ya. Sama dengan 1000 dikali Q adalah 1000 Q. Terus 1000 dikali min 20. Hasilnya adalah min 20.000. Oke, sampai sini sudah. Sekarang yang Q-nya kita sendirikan ya. Jadi ini min 10P ditambah 10.000. Tadi kan Q-nya kita sendirikan, jadi min 20.000 ini pindah ruas. Jadi plus 20.000. Kenapa plus? Karena dia min
Kalau min pindah ruas jadi plus ya. 1000 Q. Sudah dapat, sekarang kita tambahkan yang bisa ditambahkan. Ini tambah ini. Jadi min 10P ditambah 30.000 sama dengan 1000 Q. Nah, sudah dapat. Sekarang Q-nya kita sendirikan lagi. Q-nya disendirikan berarti sini tulis min 10P ditambah 30.000 dibagi. Nah, dibagi 1000. Kenapa dibagi? Karena 1000 Q ini adalah 1000 dikali Q kan sebenarnya. 1000 Q itu adalah 1000 dikali Q. Nah, kalau perkalian pindah ruas dia jadi pembagian ya. Jadi pembagian, jadi dibagi 1000. Ibu lanjutkan di sini ya. Terus 10 min 10 dulu, min 10 bagi 1000. Hasilnya adalah sama dengan min 0,01 P ya. Jadi min 10P dibagi 1000 hasilnya adalah min 0,1 P. Jadi di kalkulator nanti kalian gini aja, 10 dibagi 1000 dulu. Hasilnya kan 0,01. Nah, P-nya dikemanain? P-nya tinggal taruh di bawahnya sini. Terus ditambah. Nih, ditambah 30.000 dibagi 1000. Coret 0-nya 3. Nih, coret 0-nya 3. 30 bagi 1 hasilnya adalah 30. Nah, coba dilihat. Ini tadi kan fungsinya ini kan min AP plus B. Ini adalah, yang ini adalah A, yang ini adalah P, plus ini adalah B. Ini min A, ya kan min kan ya. Nah, sama kan berarti ini adalah cara mengerjakan fungsi permintaan ya, seperti itu. Oke, tadi sudah membahas tentang kurva permintaan dan bagaimana fungsi permintaan. Sekarang kita beranjak ke kurva penawaran dan fungsi penawaran. Ya, di sini kita akan mengetahui bagaimana cara membuat kurva permintaan dan cara menghitung kurva penawaran ya. Gimana sih cara buat kurvanya? Nah, ini Ibu buat di bawah saja ya. Di bawah. Oke, terdiri dari P dan Q ya. P dan Q. Di sini ada Q, di sini ada P. Ini ada 0. Tulis tuh yang paling kecil Q-nya adalah 20. Yang satunya adalah 30. Yang paling kecil adalah 60. Yang atas adalah 80. Oke, sekarang ini adalah P1, ini P2, ini Q1, ini Q2. Ya. P1 sama Q1 berarti 60 sama 20. Terus yang 80 sama 30, P2 sama Q2. Ini 80 garis putus-putus, ini taruh sini. Baru kita tarik garis lurus, set. Nah, ini namanya adalah kurva penawaran ya, penawaran. Gelombangnya adalah QS. Nah, ini adalah kurva penawaran ya. Terus bagaimana cara menghitung fungsinya? Nah, fungsi kita harus tahu dulu fungsi penawaran itu yang bagaimana sih? Ditulis fungsi penawaran ya. Fungsi penawaran apa? Fungsi penawaran adalah QS sama dengan AP min B ya. Jadi nanti hasilnya harus dalam bentuk QS sama dengan AP min B. Nah, ini didapat dari P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Oke, sekarang kita mengerjakan contoh soalnya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Pakai ini aja. Oke. P dikurang P1-nya nih, P1-nya 60 per P2-nya 80 dikurang 60 sama dengan Q dikurang Q1-nya 20 per 30 dikurang 20. Berapa hasilnya? Tulis yang kurangkan dulu ya. 80 kurang 60, 20 sama dengan Q dikurang 20 per
30 kurang 20 hasilnya adalah 10. Sekarang kita kalikan silang. 10 dikali P dulu, jadi 10 P. 10 dikali min 60 hasilnya adalah min 600. Sama dengan 20 dikali Q adalah 20 Q. 20 dikali min 20 hasilnya adalah min 400. Sekarang Q-nya kita sendirikan dulu ya, 20 Q. Kita sendirikan berarti min 400-nya pindah ruas. Tulis di sini 10P min 600 ditambah 400. Kenapa ditambah? Karena dia min kan, min kalau pindah ruas jadi tambah ya, diingat-ingat. Terus 10P ini dikurangkan dulu, min 600 ditambah 400 adalah min 200 sama dengan 20Q. Nah, sudah dapat. Sekarang Q-nya kita sendirikan. Nih, 10P min 200 dibagi 20. Ya, sama dengan Q-nya adalah nih, 10 dibagi 20 hasilnya adalah 0,2P. Ya, dikurang 200 bagi 20, tembak nolnya. 20 bagi 2 berapa? 10 ya. Nih, min 0,2P 0,2P min 10 ya, sama kan ini? Nih, AP min B. Yang ini adalah A-nya, ini adalah P-nya, min ini adalah B-nya. Ya, sama kan? Berarti ini adalah fungsi penawaran. Begitu ya, anak-anak, cara mencarinya gampang kan? Yang penting kalian tahu fungsinya, bentuknya bagaimana nanti ya, dan kalian hafal juga rumusnya. Nah, tadi sudah kita bahas permintaan dan penawaran, sekarang kita bahas harga keseimbangannya. Nah, harga keseimbangan rumusnya adalah QD sama dengan QS ya, jadi harus seimbang antara QD dan QS. Coba di sini ada contoh soal, misalnya QD-nya adalah min 0,02P plus 300. Terus QS-nya adalah 5P min 100. Kita cari dulu QD sama dengan QS. Ibu tulis di bawah ya. QD sama dengan QS. QD-nya adalah min 0,02P ditambah 300 sama dengan 5P min 100. Yang ada P-nya kita samakan, yang nggak ada P-nya kita satukan ya. Berarti ini ibu tulis dulu 300. Nih kan ini nggak ada P-nya, jadi pindah ruas. Min 100 ini kalau pindah ruas berarti jadi plus 100 sama dengan 5P. Nih, ini min 0,02. Min kalau pindah ruas jadi plus ya, 0,02P. Terus 300 tambah 100 adalah 400. 5P tambah 0,02P hasilnya adalah 5,02P. Nah, P sama dengan, berarti ini dibagi 400 dibagi sama 5,02. P sama dengan, hasilnya adalah 79,6 ya. Ini P-nya. Nah, sudah dapat P-nya, sekarang kita buktikan. Kita buktikan kedua-dua fungsi ini. Ya, kita buktikan kedua fungsi ini. Bentar ya. Nah. Oke, kita buktikan sekarang. QS dulu kali ya. QS sama dengan 5P min 100 sama dengan 5 dikali P-nya berapa? Nih P-nya. Ya, 79,6 dikurang 100 sama dengan hasilnya adalah 3 ini kali ini 398 min 100 sama dengan 298. Nih kalau QS-nya. Sekarang kita buktikan yang ke QD. Nah, kita buktikan yang ke QD. Bagaimana? Apakah sama dengan QD? Nah, QD-nya fungsinya adalah QD sama dengan min 0,02P ditambah 300 sama dengan min 0,02 buka kurung dikali sama P-nya. P-nya ini 79,6 ditambah 300. Nah, min 0,02 dikali 79,6 hasilnya adalah min 1,592 ditambah 300.
kalian pakai kalkulator nih, min 1,592 tambah 300 hasilnya adalah 298. Nah, ini dengan ini sama kan? Berarti seimbang. Berarti ini betul ya. Cara mengerjakan harga keseimbangan. Fungsi QS dan fungsi QD hasilnya harus sama ya. Jadi dicari dulu P-nya, ini dengan rumus ini, terus nanti kalian buktikan ke fungsi yang QS dan yang ke QD. Begitu cara mengerjakan harga keseimbangan. Oke, lanjut. Sekarang kita ke elastisitas. Nah, elastisitas ini terbagi menjadi 5 ya. Yang pertama ada namanya elastis ya, elastis. Elastis itu kalau hasilnya lebih besar dari 1 ya, lebih besar nih B, lebih besar. Terus yang kedua ada inelastis. Nih, inelastis kalau hasilnya kurang dari 1 nih. Kurang dari 1. Terus yang elastis unitar kalau hasilnya dia sama dengan 1. Elastis sempurna kalau hasilnya dia tidak tertinggal. Inelastis sempurna hasilnya sama dengan 0 ya. Jadi kalian harus tahu ya jenis-jenis elastisnya. Nanti kalau di soal ibu minta mengerjakan elastisitas, ini termasuk golongan yang mana, kalian sudah harus tahu. Terus rumusnya apa elastisitas ya? Rumusnya sama dengan delta Q. Delta Q dibagi delta P dikali P per Q ya. Delta Q ini dapatnya dari Q2 dikurang Q1 ya, delta P juga gitu. Dapatnya dari P2 dikurang P1. Sekarang kita ke contoh soal ya, biar kalian tidak bingung. Ibu ganti pulpen dulu. Wait. Oke. Contoh soalnya di sini. Nah, di sini contoh soalnya. Ada harganya ini P, barangnya Q. Ya, ada harga, ada barang. Rumusnya tadi adalah delta Q per delta P dikali P per Q. Kita cari dulu delta Q-nya. Ini Q1, ini Q2. Ini P1, ini P2 ya. Cari delta Q tadi adalah Q2 dikurang Q1 sama dengan Q2-nya adalah 50. Ya, dikurang Q1-nya 100. Cari delta Q sudah, sekarang cari delta P. Rumusnya P2 dikurang P1. P2-nya adalah 20.000, dikurang P1-nya adalah 15.000. Berapa hasilnya? Adalah 5.000. Oke, sudah dapat. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Ibu tulis di bawah sini ya. Rumusnya tadi delta Q per delta P. Ibu tulis lagi kali ya. Delta Q per delta P dikali P per Q. Ya, sudah dapat. Sekarang kita masukkan satu per satu ya. Maaf ya, ada suara motor. Ribet sekali ini. Oke, delta Q-nya tadi dapat. Oh, belum ditulis surah hasilnya. Hasilnya adalah min 50 ya. Maklum sudah tua jadi agak pelupa. Oke, min 50 delta Q. Tulis min 50 per delta P-nya adalah 5.000. Nih, tulis 5.000 dikali P-nya ini P1, Q-nya ini Q1. P1-nya tadi adalah 15.000. Tulis 15.000 per Q1-nya adalah 100. Nah, sekarang kalian kalikan. Ini kali ini, ini kali ini. Pakai kalkulator boleh. Hasilnya adalah min 750. Dibagi sama 5.000 dikali 1.000. Hasilnya adalah 1.000. Maksud ibu 5.000 dikali 100. Hasilnya adalah 500.000. Nah, sudah dapat. Bagikan pakai kalkulator. Hasilnya adalah min 1,5. Nah, min 1,5 ini termasuk golongan apa? Dia adalah golongan inelastis. Karena dia kurang dari 1 ya. Makanya namanya adalah inelastis ya. Seperti itu. Coba kita sekarang ke contoh yang kedua ya. Nih, contoh yang kedua. Tulis lagi. Delta Q-nya adalah Q2 dikurang Q1. Q2-nya ini Q1, ini Q2, yang ini P1, ini P2.
Q2-nya adalah 1500. Nah, dikurang Q1-nya adalah 1000. Hasilnya adalah 500. Sudah cari delta Q, sekarang cari delta P. P2 dikurang P1 sama dengan 3000 dikurang 2000. Hasilnya adalah 1000. Masukkan ke dalam rumus delta Q per delta P dikali P per Q. Delta Q-nya adalah 500. Dibagi delta P-nya 1000. Dikali P-nya P1, Q-nya Q1. P1-nya tadi adalah 2000. Ya, per Q1-nya adalah 1000. Oke, 500 dikali 2000 hasilnya adalah 1 juta. Ya kan? Terus dibagi 1000 dikali 1000 hasilnya adalah 1 juta. Nah, 1 juta bagi 1 juta hasilnya adalah 1. Nah, kalau 1 ini apa? Kita lihat tadi golongan-golongannya. Nah, kalau sama dengan 1 berarti dia elastis uniter. Ya, ini elastis uniter. Namanya adalah elastis uniter. Ya, begitu ya cara mengerjakan elastisitas. Yang penting kalian cari dulu deltanya ini, selisihnya, habis itu masukkan ke dalam rumus. Oke?